desires, the things that divide us. We won't be silent. I see a new day rising, a church undivided. We won't be silent. We lay down selfish desires, the things that divide us. We won't be silent. Lord, pour out your spirit. Come down in glory. Open up the heavens on the sky. Lord, pour out your spirit. Come down in glory. Open up the heavens on the sky. Come on, shout it out. Come on, we go, come on. Lord, pour out your spirit. Come down in glory. Open up on the sky. We will sing. Lord, pour out your spirit. Come down in glory. Open up the heavens on the sky. Oh, we say, Jesus. Come on. Jesus. We have heard your call tonight. We won't ignore it. No more excuses from us. You have touched my lips with fire. My sins forgiven. So here I am, send me, Lord. And the house of the Lord will be chief of the mountains. As nations knock on our door, and people will gather united in worship. Come on. We won't be silent. Lord, pour out your spirit. Come down in glory. Open up the heavens on the sky. Open up our eyes to see the things that you see and not our circumstances. You have touched my lips with fire, my sins forgiven. So here I am, send me, Lord. And the house of the Lord will be chief of the mountains. Come on. We won't be silent. Lord, pour out your spirit. Come down in glory. Open up the heavens on the sky. We will sing. Lord, pour out your spirit. Come down in glory. Open up the heavens on the sky. Come on. I see a new day rising, a church undivided. We won't be silent. We lay down selfish desires, the things that divide us. We won't be silent.
desires, the things that divide us. We won't be silent. I see a new day rise, a church undivided. We won't be silent. We lay down selfish desires, the things that divide us. We won't be silent. Lord, pour out your spirit. Come down in glory, open up the heavens on the sky. Lord, pour out your spirit. Come down in glory, open up the heavens on the sky. Come on, shout out, where we go, come on. Lord, pour out your spirit. Come down in glory, open up on the sky. We will sing. Lord, pour out your spirit. Come down in glory, open up the heavens on the sky. Oh, we say, Jesus, come on, Jesus. Shalom semuanya. Selamat hari Minggu bagi kita semua umat Tuhan. Kami percaya Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah saat ini semuanya sehat-sehat dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita bersyukur kita masih bisa beribadah kepada Tuhan Yesus. Kita percaya hari ini ada iman yang semakin dibangkitkan. Ada pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Amin. Kita mau memuji nama Tuhan sebab hanya Tuhan yang layak ditinggikan. Hanya Tuhan Yesus yang layak dimuliakan. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Yes, Lord. Praise God. Kami memuji-Mu Tuhan. Memuji nama Yesus. Yes, Lord.
ini kesembuhan, kesembuhan terjadi di sini, pemulihan terjadi di yang duduk di tata, aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata, aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah.
yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta.
kasih-Mu yang melingkupi setiap hati kami Tuhan pagi hari ini. Terima kasih buat hadirat-Mu yang menenangkan hati kami yang takut. Terima kasih buat hadirat-Mu yang menjamah setiap hati yang berubah. Kami aman dan tenang bersama-Mu Tuhan. Kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biar ada firman yang menguatkan kami di tengah badai yang bergelora. Kami akan tenang bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Saya senang bertemu dengan Bapak Ibu Saudara. Meski kita ibadah secara online, kita sudah merasakan hadirat Tuhan ketika kita menyembah Tuhan tadi. Dan saya mendorong Bapak Ibu Saudara untuk tetap sungguh-sungguh dan segenap hati ketika kita mendengarkan firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami percaya Engkau adalah Allah yang Maha Hadir. Engkau hadir di tengah-tengah umat-Mu di rumah kami masing-masing. Hadirat-Mu yang menjamah dan memulihkan keadaan kami. Kami percaya Engkau Roh Kudus yang memimpin memberikan firman Tuhan. Pengurapan-Mu atas hamba-Mu dan biar setiap firman Tuhan yang disampaikan sungguh menjamah hati dan pikiran kami. Roh Kudus memimpin pemberitaan firman Tuhan saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Setiap bulannya kita memiliki tema yang berbeda. Saya sudah mempersiapkan tema di bulan April adalah iman. Dan hari ini saya berikan judul khotbah saya yaitu ujian iman. Saat berada di zona nyaman, saat berada di waktu-waktu yang baik, tidak sakit, sehat, dan semuanya berjalan dengan lancar, itu namanya zona nyaman. Sangat mudah kita berkata, Yesus baik, Yesus luar biasa, Yesusku dahsyat. Tapi pada saat keadaan kita hadapi adalah keadaan yang sulit, ya, keadaan yang tidak seperti yang kita harapkan. Kita menghadapi yang namanya ujian. Pada saat itu amat sangat sulit bagi kita untuk berkata Tuhan Yesus baik. Kita mungkin merenungkan untuk saat-saat sekarang ini, apakah Yesus masih yang terbaik dalam hidupmu? Iman diuji bukan pada saat kita berada dalam zona nyaman. Iman kita diuji pada saat kita menghadapi kesulitan dan tantangan. Sebagai orang percaya, saudara harus menyadari bahwa iman kita harus diuji. Mari kita belajar dari firman Tuhan disampaikan oleh Yakobus di pasal yang pertama ayat 2 sampai ke 4. Firman Tuhan berbunyi demikian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Yakobus menyampaikan satu hal yang memusingkan bagi kita di ayat yang kedua. Dia menyuruh kita berbahagia pada saat menghadapi pencobaan, pada saat menghadapi ujian. Mentalitas macam apa ini? Apakah berarti kita, Yakobus ingin agar kita mencari-cari penderitaan? Mengapa kita harus bersukacita di dalam berbagai-bagai ujian? Bagaimana kita dapat bersukacita saat menghadapi banyak perkara yang tidak seperti yang kita harapkan atau tidak kita senangi? Saudara, tahukah saudara bahwa imanmu kepada Allah harus melewati pengujian? Banyak orang berpikir seperti ini. Ketika dia sudah percaya kepada Yesus, maka semuanya akan berjalan lancar, stabil, tidak ada masalah, no problem, dan berjalan seperti yang diharapkan. Hanya kesenangan saja. Sehingga suatu saat ketika dia menghadapi masalah, persoalan, dia akan terkejut dan berkata, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan diam saja? Saudara, jangan sudah berpikir ketika engkau sudah percaya Yesus, engkau akan menghadapi kehidupan yang stabil terus sampai akhirnya engkau menunggu pulang ke rumah Bapa. Bukan, saudara. Pencobaan adalah pencobaan yang kita lewati
untuk membuat kita menjadi orang yang berbeda dari sehari ke sehari. Suatu hari bahwa ada ujian datang, bahwa ada di tengah-tengah kita menghadapi kedukaan, kita menghadapi namanya masalah keuangan, kita menghadapi masalah-masalah yang lain. Itu merupakan ujian-ujian. Disitulah kelihatan iman kita. Yakobus mengingatkan kita di ayat yang ketiga, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Firman Tuhan katakan menghasilkan ketekunan. Ujian, ingat, iman kita harus mengalami ujian, dan ujian iman kita itu akan menghasilkan ketekunan. Apakah di tengah ujian itu, di tengah-tengah ujian yang kita hadapi saat ini, Bapak Ibu Saudara makin tekun mencari Tuhan, Bapak Ibu Saudara makin tekun membaca firman, apakah Bapak Ibu Saudara makin tekun untuk percaya janji-janji Tuhan, dan saat ini diuji di tengah-tengah keadaan yang tidak nyaman seperti kita rasakan. Apakah di tengah ujian ini saudara masih tak memberi ucapan syukur, memberi persepuluhanmu? Diuji saat ini, pada saat kondisi sekarang ini, apakah tetap saudara memprioritaskan Tuhan dari segalanya? Betul, kita menghadapi ujian yang sama di seluruh dunia, yang kita hadapi sama. Tapi ujian ini harus menghasilkan ketekunan. Saya ingat ketika seorang belajar, anak-anak kita sekolah, mereka menghadapi ujian untuk naik ke kelas berikutnya, naik ke level berikutnya. Untuk menghadapi kelulusan, dia harus melewati ujian. Dia belajar terus, tapi tanpa ujian. Maka guru, para pendidik tidak tahu kemampuan si anak. Sama seperti itulah kita. Kita sudah banyak dengar firman, setiap minggunya kita banyak dengar firman Tuhan. Tapi lewat ketika kita menghadapi ujian, disitulah kita mempraktekkan apa yang sudah kita dengar. Disitulah kita belajar untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Di tengah badai, di tengah ujian, di tengah-tengah segala persoalan yang kita hadapi, maukah kita tetap melakukan firman Tuhan? Ayat keempat memberitahu kita mengapa kita harus bersukacita di tengah berbagai macam pencobaan. Saya baca ayat keempat kembali. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Jadi tujuannya supaya kita menjadi sempurna, utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Ujian iman membantu kita untuk menjadi sempurna, utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Apa maksudnya? Menjadi sempurna bukan berarti engkau hidup tanpa celah. Bukan berarti seseorang tidak lagi melakukan kesalahan apapun. Kesempurnaan yang dimaksudkan di sini berkaitan dengan kedewasaan rohani. Kedewasaan rohani. Kehidupan rohanimu mengalami pertumbuhan. Dan ketika engkau menghadapi ujian, itu mendewasakanmu. Itu membuat cara berpikirmu berubah dari yang kekanak-kanakan menjadi dewasa. Berpikir secara kanak-kanak, berperilaku secara kanak-kanak, bersikap seperti kanak-kanak, berubah lewat ujian menjadi dewasa di dalam iman. Itu harus kita lewati lewat ujian. Dan ketika menjadi dewasa menjadi tujuan daripada setiap ujian itu, makanya Yakobus berkatakan, berbahagialah engkau apabila engkau menghadapi banyak ujian, karena itu tujuannya membuat engkau utuh, sempurna. Itu yang Tuhan inginkan, itu yang Tuhan kehendaki dalam hidupmu. Apakah saudara ingin memiliki pertumbuhan rohani yang pesat? Apakah saudara ingin mengenal Tuhan? Apakah saudara ingin mengalami hidup yang berkelimpahan? Yakobus sudah memberitahu kita jalan menuju pertumbuhan rohani. Yakobus memberitahu kita bahwa menghadapi berbagai macam pencobaan, jika kita ingin dewasa dalam kehidupan rohani kita, saat kita menghadapi ujian, bagaimanapun juga kita tidak boleh ada berkat yang tersembunyi di balik ujian itu. Saya ingat beberapa belakangan waktu ini dianjurkan untuk kita berjemur di bawah matahari. Jam 10 lebih bagus, dan saya melakukannya. Pada waktu saya berjemur itu seperti ujian menurut saya, karena saya tidak suka panas.
Tapi ternyata rasa panas yang diakibatkan oleh matahari tersebut itu berdampak baik dalam hidup saya, dalam tubuh, karena mengandung vitamin D. Dan pada waktu itu Tuhan bicara kepada saya, ini nggak nyaman. Yang saya rasakan ini, yang kamu rasakan ini tidak nyaman. Tapi itu baik buatmu. Itu baik buatmu. Dan ketika segala yang kita inginkan adalah hal yang nyaman, belum tentu itu baik buat kita. Tapi kalau kita berpikir apa yang dikatakan firman Tuhan, disuruh berbahagia pada saat menghadapi penderitaan, pada saat menghadapi persoalan. Ayat yang ke-12 disampaikan berkat Tuhan yang tersembunyi di balik setiap ujian. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah. Yang sudah tahan uji, menerima mahkota kehidupan. Amin. Ini janji Tuhan. Saat saudara menghadapi percobaan, kesukaran, saudara harus sadari, ini adalah cara Allah supaya kau bertumbuh. Otot-otot rohanimu lebih kuat dari sebelumnya. Tapi saudara, ketika orang kecil, dia harus mengangkat barbel, dia harus naikin treadmill dan melakukan segala hal di gym tersebut untuk membuat apa? Otot-ototnya menjadi kuat dari sebelumnya. Ujian, tantangan, persoalan akan membuat engkau lebih kuat dari sebelumnya. Akan membuat engkau berjalan lebih kuat dari sebelumnya. Engkau berjalan tidak akan menjadi lelah. Kau punya pengalaman yang sulit di masa lalu, dan itu membuat engkau berjalan lagi, menghadapi tantangan lagi di depan. Kau berjalan lagi, kau melihat pertolongan Tuhan. Kau berjalan lagi dan melihat pertolongan Tuhan yang tak terbatas itu lewat ujian, lewat persoalan. Saudara, ada begitu banyak pencobaan yang kita alami memang secara manusia pasti membuat kita sedih. Tapi jangan biarkan hal itu melemahkan imanmu. Saat sekarang, karena di seluruh dunia menghadapi ujian yang sama, dan hanya dua kemungkinan terjadi yang kita alami: semakin mendekat kepada Tuhan, atau malah semakin jauh dari Tuhan. Semakin rajin berdoa, atau kita malah menjadi malas berdoa dan gak berdoa. Semakin rajin baca Alkitab, atau kita tidak membaca Alkitab lagi. Semakin kekanak-kanakan, atau kita menjadi semakin dewasa. Saudara harus memilih menjadi semakin dewasa. Saudara harus memilih menjadi semakin rajin membaca Alkitab. Saudara harus memilih semakin rajin berdoa. Saudara harus memilih bagian duduk di kaki Tuhan, merasakan hadirat Tuhan, dan itu yang menjadi sumber kekuatan kita. Keadaan yang kita hadapi mungkin sangat sulit, tapi kita harus melewati ujian iman ini. Mungkin sekarang ini saudara sedang sakit, sedang menghadapi masalah kesulitan keuangan. Ada beberapa orang telepon saya berkata bahwa perusahaan mengalami goncang, terjadi pengurangan karyawan karena orderan menjadi sepi, dan pengusaha-pengusaha juga mulai bingung untuk membayar gaji karyawannya sehingga mengadakan pengurangan. Banyak orang-orang yang punya usaha juga berjualan tapi mengalami kendala juga. Bapak saudara, sangat sulit keadaan yang kita alami. Tapi ingatlah, ujian yang saudara terima, ujian yang kita hadapi akan membuat saudara lebih kuat dari sebelumnya. Makanya Yakobus berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan oleh Allah. Mahkota kehidupan. Mari pandang, ada berkat Tuhan tersembunyi di balik semua ujian. Saya melewati banyak sekali ujian yang membuat otot rohani saya lebih kuat dari sebelumnya. Kalau di dalam satu sisi saya masih gagal untuk percaya, misalnya untuk khawatir, Tuhan akan membuat ujian-ujian sehingga saya semakin yakin dengan Tuhan. Jadi kalau anak-anak sekolah ada
remedial dalam ujian iman kita juga. Kalau kita nggak berhasil di sisi itu, di aspek itu, maka terus akan terjadi pengulangan. Saudara, saya sudah berhasil untuk melewati yang namanya dosa kekhawatiran, sehingga saya benar-benar yakin dan percaya, tidak takut bahwa Tuhan Allah yang menyediakan. Tapi saya harus melewati dulu yang namanya apa? Ujian tidak punya. Sehingga betulkah saya bergantung kepada Tuhan? Betulkah saya menjadikan Tuhan itu Allah Jehovah Jireh? Engkau harus alami, Tuhan katakan. Saya tahu bahwa Dia Allah Jehovah Jireh, Dia menyediakan. Tapi bagaimana saya tahu bahwa Dia Allah Jehovah Jireh? Tanpa saya harus mengalami yang namanya kesulitan dan kekurangan. Ketika saya mengalami itu, saya melihat pertolongan Tuhan. Tuhan katakan, mari bergantung kepadaku. Jangan kamu khawatir akan apapun juga. Wow. Itu yang membuat saya kuat dari sebelumnya. Otot rohani saya lebih kuat dari sebelumnya. Bapak Ibu Saudara, ketika kita berpikir, ketika percaya kepada Yesus, hidupmu akan mudah, mulus, tanpa ada masalah. Engkau akan menjadi kanak-kanak rohani. Tapi saat engkau datang kepada Tuhan berseru, Tuhan, ketika kau menghadapi ujian, Tuhan, tolong saya, berikan saya kekuatan untuk melewati ini. Roh Kudus pimpin saya supaya saya bisa melewatinya. Roh Kudus akan menolongmu. Roh Kudus akan mengingatkan setiap kebenaran firman Tuhan yang membuat engkau kuat menghadapi setiap ujian yang kau alami. Saya punya beberapa sahabat dipanggil Tuhan. Keluarganya amat sangat berduka karena mereka meninggal akibat daripada virus COVID-19 ini. Dan pada saat itu mereka tidak bisa menghantar jemaat, orang yang dikasihi, seperti dimakamkan seperti biasanya. Tapi yang terjadi apa? Mereka harus jauh-jauh. Mereka tidak bisa menghampiri jenazah tersebut. Mereka bahkan tidak bisa melihat untuk yang terakhir kalinya. Mereka teriak, oh Tuhan, saya bisa merasakan apa yang mereka rasakan, Bapak Ibu Saudara. Saya bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Amat sangat menyedihkan rasanya. Kehilangan orang yang dikasihi di masa sekarang ini. Tanpa begitu banyak orang bisa datang ke pemakaman, berteriak, menjerit kepada Tuhan, Tuhan Yesus tolong. Betul, kita mengalami kesulitan. Betul, kesulitan yang kita hadapi sangat-sangat mungkin tidak bisa kita terima. Tapi Tuhan berjanji, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku berikan kelegaan bagimu. Roh Kudus berikan penghiburan. Beberapa keluarganya mulai chat saya, katakan, tolong saya, doakan saya amat sangat terguncang. Hanya waktu yang bisa mengalami pemulihan dan membuat mereka mengalami pemulihan. Waktu akan terus berjalan dan membuat mereka bisa mengalami pemulihan. Mungkin saat ini ada beberapa orang juga ada di ruang isolasi. Di ruang isolasi mereka tidak bisa dikunjungi oleh keluarga-keluarganya. Mereka hanya komunikasi lewat WhatsApp. Bertanya, sakit, ada di rumah sakit tapi tidak bisa dikunjungi. Mungkin sekarang saudara menghadapi hal tersebut. Saudara merasa sendirian. Keluarga di rumah juga kebingungan. Ini ujian yang sedang kita alami. Ini ujian yang sedang saudara hadapi. Tapi percayalah, ada berkat Tuhan yang tersembunyi. Saat ini engkau belum melihatnya. Saat ini engkau belum mengetahui mana berkat Tuhannya. Begitu menyedihkan rasanya. Tapi pasti ada berkat Tuhan yang tersembunyi. Ada hal yang membuat engkau lebih kuat dari sebelumnya. Saya mendorong engkau tak percaya dan berkata, Tuhan Yesus baik di tengah-tengah ketidaknyamanan yang kita hadapi. Engkau tak berkata,
Tuhanku dahsyat. Ada nyanyian-nyanyian pujian pengagungan yang kau katakan kepada Tuhan. Aku percaya Yesusku dahsyat. Aku percaya Yesusku dahsyat. Terlalu banyak kekhawatiran, berita-berita kekhawatiran yang membuatmu takut. Tapi hari ini saya mau berkata, setiap ujian yang Tuhan izinkan terhadap hidup kita membuat engkau melihat pertolongan Tuhan. Ada mahkota yang Tuhan sediakan bagi. Seseorang bilang kepada saya, hanya 10 orang kami mengantar jenazah beliau. Dia orang yang sangat diurapi oleh Tuhan. Saya katakan, mungkin pada waktu itu hanya 10 orang yang mengantar. Tapi kamu tahu, ada begitu malaikat, ada begitu banyak malaikat yang menyambutnya dengan memberikan penghiburan seperti itu pada keluarga tersebut. Dia bilang betul, dia telah menyelesaikan tugasnya sampai akhir. Apa kita bilang, kenapa dia bisa kenal Tuhan? Ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam pikiranmu saat ini, dan kau membutuhkan jawaban. Ada mungkin jawaban yang kau terima, tapi ada saatnya ada hal yang kau tanyakan, tapi engkau tidak menerima jawaban. Tuhan diam, tidak memberikan jawaban. Tapi ada berkat Tuhan yang tersembunyi di balik setiap ujian, di balik setiap persoalan. Jadi pahami akan hal ini, Bapak Saudara. Saya mendorong engkau tetap memiliki sukacita, nyanyian kemenangan di tengah ujian, nyanyian sorak-sorai di tengah ujian, nyanyian pengagungan di tengah ujian. Engkau tak berkata, Allahku dahsyat, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan. Saudara tidak bisa ke gereja, tapi ada nyanyian pujian yang keluar dari hatimu. Ajak anak-anakmu bernyanyi, ajak anak-anakmu berdoa, ajak keluargamu untuk berseru, menyanyikan pujian dan katakan Tuhan Yesus baik. Gereja bukan bicara gedung. Gereja itu adalah saudara. Di rumahmu. Saat ini kau harus dengan segenap hati, secara mandiri mencari wajah Tuhan. Maka engkau dengan sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Cari wajah Tuhan setiap pagi. Hanya itulah kekuatan kita ketika kita menghadapi ujian. Hari ini kita akan perjamuan kudus di awal bulan. Di awal bulan April ini kita mau mengingat kematian Yesus di kayu salib. Kita mau mengingat kematiannya. Bahkan kita akan merayakan juga Jumat Agung dan Paskah. Dan mungkin saudara bersedih, saya sendiri secara pribadi bersedih tidak bisa merayakan Jumat Agung dan Paskah bersama-sama saudara di gereja. Tapi jangan biarkan itu membuat sukacitamu dalam Tuhan berkurang. Harus tetap ada nyanyian kemenangan dalam hatimu. Nyanyian sukacita mengalir dari hatimu. Kita akan perjamuan kudus. Saudara, siapkan hatimu. Bersiapkan hatimu. Hati yang siap mengingat kematian Yesus sangat mahal harganya. Dia menebus hidup kita. Dia mengangkat hidupmu. Ingat bahwa Tuhan menyelamatkan engkau bukan hanya menjadi orang percaya, tapi Dia mau mendewasakanmu sehingga engkau bisa menjadi seperti Yesus. Itu yang Tuhan inginkan. Kita siapkan hati kita. Kita angkat sebuah pujian. Karena salibmu hidup, karena salibmu kuat. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan
Aku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Di awal bulan ini kita menaruh seluruh pengharapan kita kepada Kristus. Setiap ujian yang Tuhan izinkan terjadi hidup kita, itu membuat kita menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Saya mendorong Bapak Saudara untuk memahami betapa besarnya kasih Tuhan, betapa besarnya cinta Tuhan atasmu. Cintanya gak berkurang. Pada saat kau menghadapi ujian, jangan kau pikir Tuhan gak mengasihimu. Jangan kau berpikir Tuhan gak mencintaimu lagi, Tuhan gak peduli. Bukan. Jangan izinkan iblis memasuki pikiranmu dan berkata Tuhan gak sayang kepadamu. Patahkan setiap perkataan iblis itu. Nyanyikan nyanyian kemenangan bahwa karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku kuat. Sebelum kita makan dan minum darah Yesus, tubuh Yesus, mari kita katakan lagi, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku kuat Tuhan. Karena salibmu ku hidup. Semua mempersiapkan anggur dan juga roti di tanganmu. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu kami hidup, karena iman kami. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Mari Bapak Ibu sendiri, mari kita bangkit berdiri di rumahmu. Mari angkat roti ini tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini untuk menjadi peringatan akan aku. Mari saat ini pandang Yesus, Yesus yang sudah mau mati. Karyanya ajaib dan luar biasa. Dia berkata, inilah tubuhku yang dihancurkan, yang dicapuk berkali-kali, membuktikan kasihnya, membuktikan cintanya kepadamu. Mari pandang Tuhan saat ini. Aku berdoa ketika engkau memakannya,
melihat ada pemulihan terjadi di rumah tanggamu, pemulihan terjadi dari keuanganmu, pemulihan terjadi dalam rumah tanggamu, pemulihan terjadi dalam bangsa ini. Kami mengangkat roti ini sebagai lambang tubuh Yesus, jadi pecah-pecahkan bagi kami, dan kami memakannya dengan iman di dalam nama Yesus. Dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari lihat, ini adalah darah Yesus yang menyucikan segala dosa dan pelanggaran kita, yang menyembuhkan segala sakitmu dan memulihkan keadaanmu. Mari pandang kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang besar yang mencurahkan darahnya untuk penebusan dosa-dosa kita. Dan kita memanggil Dia, ya Aba, ya Bapa. Mari minum dengan iman di dalam nama Yesus. Kepada karya salib Kristus, Engkau yang tertuju kepada mahkota yang Tuhan sediakan buat setiap orang-orang yang percaya kepada-Mu. Bapakku berdoa buat setiap umat-Mu juga yang mengalami kesulitan mungkin, yang baru di PHK, yang mengalami kesulitan keuangan. Tuhan, aku berdoa Kau sumber pertolongan.
Engkau sumber mujizat. Biar kami melewatinya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Setiap ujian akan membuat kami lebih tekun lagi mencari wajah. Kami berdoa untuk pemulihan terjadi, untuk kesembuhan bagi yang sakit saat ini. Mereka yang sedang berada di ruang isolasi, mereka mengalami kesendirian, mereka yang sakit, Kau jamah dan berikan kesembuhan. Kami percaya mujizat terjadi. Dan kami berdoa juga, Engkau yang memberkati bangsa ini. Orang-orang berada di barisan terdepan dalam penanganan virus COVID-19 ini. Berkati para dokter, perawat, petugas-petugas di rumah sakit yang menangani. Mohon anugerah-Mu buat mereka. Berikan kekuatan kepada mereka, Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami. Engkau berikan kemampuan di pemerintah pusat maupun di daerah-daerah untuk menangani ini bersama-sama. Ada kesatuan hati untuk menangani ini. Kami melewati masa-masa ini yang sukar ini, Tuhan. Tapi kami tahu ada nyanyian kemenangan yang tetap kami nyanyikan. Kami tak percaya Yesus kami ajaib dan luar biasa. Kami tak percaya dan yakin Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ketika kami menghadapi ujian, Engkau sedang melatih otot kami untuk menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak saudara, kita sudah mengakhiri firman Tuhan dan juga perjamuan kudus untuk hari ini. Jangan lupa bahwa Jumat nanti kita akan merayakan Jumat Agung dan hari Minggunya kita akan merayakan Paskah. Meskipun kita masih merayakannya atau beribadah secara online, saya mendorong Bapak Saudara tetap mempersiapkan hati untuk merayakan Jumat Agung dan juga Paskah di tahun 2020 ini. Tuhan Yesus memberkati.